Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ketemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS untuk semester 2 di MTS Negeri 1 Bengkalis. Materi kita pada semester 2 ini adalah tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan pada pertemuan ini, pertama kita ingin mengetahui keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Kedua, kita ingin mengetahui kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Yang ketiga, kita ingin mengetahui pelaku-pelaku ekonomi yang berhubungan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Baiklah, kita masuk pada tujuan yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara ASEAN. Sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tersebut merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk dari Indonesia, serta munculnya permintaan dari negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Ingat, perdagangan itu terjadi karena adanya penawaran dan permintaan akan produk, barang, dan jasa. Apabila perdagangannya terjadi antar wilayah yang ada di wilayah Indonesia, itu disebut perdagangan dalam negeri. Apabila terjadi kegiatan atau penawaran dan permintaan terjadi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia contohnya, atau negara Singapura contohnya, akan produk dari negara-negara lain, itu disebut perdagangan internasional. Persebaran sumber daya alam di wilayah Indonesia. Satu wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Bisa suatu daerah dikenal dengan produknya masing-masing. Contohnya, ada suatu daerah yang dikenal sebagai penghasil barang tambang, tetapi ada juga daerah lain yang dikenal sebagai penghasil hasil hutan ataupun penghasil hasil pertanian. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan karena adanya perbedaan keadaan geografis masing-masing wilayah atau masing-masing daerah. Setiap daerah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda, berarti wilayah tersebut juga mempunyai keunggulan yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Keunggulan yang berbeda tadi menyebabkan kita mempunyai atau wilayah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Contohnya, wilayah Sumatera Barat penghasil beras, sedangkan wilayah Riau penghasil minyak bumi. Jadi keunggulan komparatif wilayah Sumatera Barat adalah penghasil beras, sedangkan keunggulan komparatif Riau adalah penghasil minyak bumi. Kita lanjut ke tujuan kedua, kegiatan ekonomi. Di wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda, dan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa diperlukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada 3, ada produksi, ada konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi tersebut juga nanti berhubungan dengan keterbatasan dan keunggulan dari wilayah atau wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian
Lanjutkan ke pelaku ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, setiap wilayah mempunyai keunggulan dan keterbatasan dalam kegiatan ekonomi dan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. 1. RTP atau rumah tangga perusahaan, rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Demikian materi kita pada minggu ini. Jadi, dapat kita simpulkan yang pertama, setiap wilayah di Indonesia dan setiap negara-negara di ASEAN mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan sumber daya alam ini menyebabkan setiap negara mempunyai produk sendiri-sendiri. Dari perbedaan produk tadi menyebabkan adanya permintaan dan penawaran. Dan kegiatan permintaan dan penawaran tadi menyebabkan adanya aktivitas perdagangan, baik perdagangan dalam negeri ataupun perdagangan luar negeri. Kesimpulan yang kedua, kegiatan ekonomi. Masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa atau dalam memerlukan barang dan jasa atau menyalurkan barang dan jasa, itu disebut masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Produksi, 2. Konsumsi, 3. Distribusi. Kesimpulan yang ketiga, pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Rumah tangga perusahaan, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Demikian kesimpulan kita pada materi ini. Selamat belajar dan kerjakanlah tugas yang ada di classroom dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak-anak ibu, selamat belajar.